kita akan coba menjelaskan di sini perbedaan antara count A sama count ifs ya. Ada 4 yang sering kita temui nanti ketika kita mengerjakan contoh soal atau soal-soal tes masuk kerja. Yang pertama mungkin count dulu. Ini ada contoh soal tabelnya seperti ini. Kemudian ada angka 1, 2, 4, 6, 7. Lalu ada teks 3, 5. Jadi 1, 2, 3-nya dalam bentuk teks, kemudian 4-nya angka lagi, 5-nya dari teks juga, kemudian angka lagi, gitu kan? Nah, sebenarnya count ini dia fungsinya untuk menghitung apa sih di Excel? Kita akan coba praktekkan ya. Sini kita akan masukkan rumusnya count. Kemudian kita aktifkan dulu count-nya, lalu kita blok areanya seperti ini. Cukup mudah pengaplikasian rumus dari count ini karena kita cukup memblok saja area selnya atau area value-nya. Karena kalau misalnya kita sudah aktifkan rumus count-nya, itu bakal muncul value 1, value 2, dan seterusnya. Nilai 1, nilai 2, dan seterusnya. Jadi seberapa banyak sel yang kita blok nanti, itu bakal dihitung yang ada nilainya atau value-nya. Value ini kan bahasa Inggris ya. Kalau misalnya kita Indonesiakan, itu berarti nilai. Nah, kita coba enter dan nanti akan memunculkan hasilnya sebanyak 5. Saya akan coba jelaskan kenapa bisa jawabannya 5. Sementara di sini selnya ada berapa nih? 1, 2, 7 ya. Ada 7. Oke. Kenapa 5? Karena yang bernilai atau bervalue di sini kan cuman 1, 2, 3, 4, 5. Yang ada angkanya loh ya. Teksnya nggak dihitung karena dia bukan bernilai atau dia bukan angka, hanya berupa teks. Baik ya, lanjut lagi di count A. Saya akan perlihatkan juga apa sih gunanya rumus count A ini ya. Dia pakai huruf A di belakang. Aktifkan. Kemudian nanti akan muncul lagi value-nya ya. Nah, silakan kalian blok di sini seperti biasa. Oke. Kemudian tekan enter. Nanti akan muncul sebanyak 6. Kenapa 6, Pak? Kan di sini ada 7 sel. Di sini kosong gitu kan. Di sini ada teksnya, ada teks dan juga ada angka. Jadi count A ini guys digunakan untuk menghitung isi dari keseluruhan selnya, baik dia berupa teks maupun berupa angka, semuanya kehitung. Beda dengan yang tadi ya. Kalau count dia cuma menghitung angka saja, teksnya nggak dihitung. Tapi kalau count A itu dia menghitung semua isi selnya tanpa terkecuali. Yang penting dia terisi ya. Kalau kosong kayak gini nggak bakal terhitung. Berikutnya count if ya. Perbedaan dengan count if apa sih? Kita coba aktifkan lagi ya rumus count if-nya. Seperti ini. Nah, cara pengaplikasian rumus count if ini agak sedikit berbeda dengan penggunaan di rumus count dan juga count A. Cara penggunaannya adalah kita aktifkan dulu count if-nya, kemudian masukkan range-nya. Range ini adalah area yang bakal kita blok di tabel tersebut untuk mencari kriteria tertentu nanti. Nah, range-nya kan jelas ya, ada di kolom ini, gitu kan? Yang isinya ada mobil, motor, meja, kursi, mobil, radio, telepon, dan lain-lain. Nah, area range inilah nanti yang akan menjadi dasar kita atau patokan kita untuk mencari salah satu kriteria yang kita ingin temukan. Dari sekian data ya, kita bakal munculkan satu data tertentu di sel itu untuk kita tampilkan di dalam sini. Oke, setelah kita blok range-nya, kita ikuti dengan tanda baca titik koma atau koma, tergantung dari yang muncul di komputer kalian. Kemudian input kriteria. Kriteria itu adalah yang mau kita cari dalam range ini. Nah, kebetulan kan di dalam sini ada banyak ya. Ada mobil, ada motor, meja, kursi, mobil, radio, telepon. Kita pengen nampilkan data apa nih? Radio, oke boleh. Berarti kita cukup ketikkan saja di sini radio, ya. Kita cukup input saja dengan tanda petik di depan dan di belakangnya. Ingat, kalau misalnya kita menginput dalam bentuk teks, maka kita akan apit dengan 2 tanda petik di depan dan di belakangnya. Balas kurung, lalu kita tekan enter. Maka nanti akan dihitung ya, jumlah sel yang berisi kata radio itu adalah 1. Nih, radio 1, gitu kan? Oke, radio cuma 1 kan di sini kata radio dalam sel ini. Bang, ganti motor jadi radio biar jadi 2. Oke, boleh. Motornya kita ganti dengan radio ya. Ini kita ganti dengan radio misalnya. Tuh berubah sendiri kan jadi 2. Ya. Meja lagi mungkin kita ganti radio juga ya. Radio. Tuh nambah jadi 3. Gitu ya kira-kira kurang lebihnya ya teman-teman. Sekarang count ifs. Bedanya count if dengan yang ada S-nya itu apa? Sama dengan count ifs ya. Aktifkan. Kemudian yang berikutnya kita akan menggunakan kriteria range 1 dan juga kriteria 1.
Yang pertama kita akan mencari dulu kriteria range satunya. Jadi yang dimaksud dengan kriteria range pertama ini adalah kolom yang menjadi kriteria untuk panduan kita. Oke, karena kita nanti akan menghitung data nilainya, gitu kan? Maka kita blok dulu ini ya. JK itu jenis kelamin. JK itu jenis kelamin singkatan, ya. L itu laki-laki, P itu perempuan. Jadi ini yang kita blok dulu, range kriteria range pertamanya. Kemudian yang berikutnya kita lanjutkan dengan tanda baca titik koma. Berikutnya adalah kriteria 1. Kriteria 1 kita akan memasukkan salah satu di antara yang ada di dalam ini ya, yang ada di dalam kolomnya. Nah, di kolom JK ini kan dia ada dua ya, L sama P, gitu kan. Nah, kita ambil yang kriteria satunya dulu. Kriteria satunya dulu mungkin yang L dulu ya. Jadi kita masukkan di sini L, tanda petik. Yang berikutnya kita masukkan lagi titik koma. Lalu akan muncul keterangan kriteria range 2. Kriteria range 2 ini maksudnya adalah kita akan mengambil patokan kolom berikutnya atau range berikutnya untuk nanti bisa dihitung, untuk nanti bisa dijumlahkan gitu kan, atau mode perhitungannya. Nah, jelas ya di sini yang menjadi kriteria range 2-nya itu adalah nilai, karena kita ingin mencari hasilnya gitu kan. Nah, kita blok nilai, betul. Nah, kemudian ikuti dengan tanda baca titik koma. Kok saya pakai titik koma nggak bisa? Silakan diikuti tanda baca yang muncul di komputernya, karena kadang-kadang ada komputer yang pakai titik koma, ada juga yang menggunakan koma. Jadi sesuaikan dengan tanda baca yang muncul di komputernya kakak ya. Kebetulan saya ini yang muncul titik koma di sini tanda bacanya, makanya saya pakainya titik koma. Berikutnya adalah kita masukkan kriteria 2-nya. Di sini mungkin kita request aja ya. Misalnya kita diminta untuk menampilkan data laki-laki di atas 8 mungkin. Di atas 8 karena kan ini ada angka 7, 8, 9, 10 ya. Kira-kira untuk count ifs itu bisa menghitungkan nggak ya? Untuk laki-laki ya, jenis kelamin laki-laki dengan nilai di atas 8 itu ada berapa orang? Jadi kita bisa masukkan dengan tanda petik lalu lebih besar 8. Kenapa harus pakai tanda petik, Pak? Kan angka. Iya, tapi ada simbol tambahan di sini. 8 itu termasuk angka, tetapi ada simbol tambahan yaitu lebih besar di sini, makanya kita apit juga dengan tanda petik. Lalu kita balas kurung. Nah, kemudian kita enter untuk melihat hasilnya. Ini ada jawabannya 2. 2 itu didapat dari itu tadi ya. Perintahnya kan angka di atas 8 untuk jenis kelamin laki-laki. Jadi kita lihat laki-laki ada berapa orang nih? 1, 2, 3, 4 kan? Ada 4 orang laki-laki dengan nilai sekian, 8, 7, 10, dan 9. Yang di atas 8 ada berapa ini? 9 di atas 8 bukan? Di atas ya. Terus yang ini di atas ya. Kalau ini kan nggak termasuk karena dia 8. 8 itu nggak termasuk di atas 8 kan? Berarti yang termasuk itu cuma ini. Yang 10 sama yang 9. Berarti benar ya jawabannya 2. Oke? Benar jawabannya 2. Karena tadi petunjuk yang kita berikan itu adalah di atas 8. Kalau kita ganti Kak, misalnya di sini kita ganti menjadi di atas berapa? Di atas 9 mungkin ya. Di atas 9, udah berarti 1. Oke? Cuman 1 aja yang laki-laki nilainya 10 gitu. Di atas 9 kan cuman 10 doang kan laki-lakinya nilainya. Nah itu. Di atas 7 boleh, di atas 7 misalnya. Ada yang request di atas 7. Boleh kita enter 3. Ada 3 data di atas 7 gitu ya. Oke baik. Cukup ya. Kira-kira ada pertanyaan untuk yang ini? Count E, count if sama count ifs. Kalau tidak ada, komen tidak ada. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan mengenai ini dulu ya. Jangan di luar ini dulu. Count E, count if sama count ifs dulu.